Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannawna an takuna sannati kullaha Ramadan." Al-hadis wal ma'na wallahu a'lam bimuradih. Amma ba'd. Hadirin masyiral muslimin, jamaah Majlis Ta'lim Nurul Ikhlas yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai malakal maut menjemput kita, datang menghampiri kita untuk mengambil nyawa dan roh kita. Kita masih tetap istiqamah untuk senantiasa mampu mentasarufkan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ay makrunatan bit ta'lim, semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dua sudah belum muter itunya sudah? Kalau belum kesini dong. Hadirin masyiral muslimin rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena hujan kayaknya Bu Haji ya. Karena hujan mungkin jadi merungkut aja gitu. Artis kayak nama. Mudah-mudahan hujan-hujan juga insyaallah. Kalau kita pergi taklim insyaallah yang sakit disehatkan, amin. Yang lagi susah di rumahnya dibahagiakan, amin. Yang gak punya beras insyaallah datang-datang sudah kepek berasnya, amin ya Allah ya Rabbal. Tapi pertanyaannya tadi sebelum berangkat beli dulu nggak? Belum, yang gak bakalan kayaknya itu. Masya Allah. Masih kayak cotton kayak masih numpuk sebenarnya, stok kayak.
Ini kita tidak terasa Bu ya, barangkali minggu-minggu yang lalu pun sama lah bahasanya, tetap saja menyebut dalam rangka puasa. Tidak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan manfaat. Minggu kemarin ketemu sama Ibu di Nurul Iman ya Bu ya, di Masjid Pemda sana, insya Allah sering sebetulnya ketemu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pun kita coba akan ngaji atau taklim tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Karena tentu walaupun sudah, kadang-kadang kan ngajinya ngaji tulen, waktu langsung kelalen sami saos serengkulen bahkan mungkin. Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sebuah hadisnya bahwa jikalau umat manusia, terutama orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, maka yakin kata Rasulullah, umat manusia pasti menginginkan bulan itu semuanya adalah bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu beratnya Masya Allah, paginya, siangnya puasa, sore-sore sudah puasa Bu ya, malamnya tarawih, ditambah lagi kita dengan zikrullah atau qiraatul Quran, baca Quran, tidur jam 12, jam 2 sudah bangun lagi. Tetapi dengan begitu pun kata Rasulullah, seandainya umat manusia tahu ada apa di bulan Ramadan, maka mereka pasti akan menginginkan bulan itu dari 12 bulan semuanya adalah bulan Ramadan. Kebayang ya Bu Haji ya kalau kita, iya Masya Allah. Ini kadang-kadang Pak Haji Ujang mah bisa-bisaan kali, enggak begitu. Ini kata Rasulullah dalam hadisnya, lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannawna antakuna sannati kullaha Ramadan. Halo, artisnya di sini bukan pesan. Di sini artisnya ini. Ya udahlah ngajinya biar nggak ngantuk ya. Masya Allah, mohon doanya mudah-mudahan cepat sehat, amin. Yang pada sakit, amin ya Allah ya Rabbal. Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan latamannawna antakuna sannati kullaha Ramadan. Seandainya kamu tahu kata Rasulullah apa yang ada pada bulan Ramadan, maka niscaya kamu semua pasti menginginkan antakuna sannati kullaha Ramadan, bulan itu adalah seluruhnya bulan Ramadan. Tapi tentu ini adalah dengan kemaharahman dan kemaharahiman Allah menciptakan sayyidus suhur, yakni bulan Ramadan, satu bulan di antara 12 bulan. Ada yang saum ininya. Sekarang ada yang saum. Habis kondangan, nggak ngajakan. Khawatir ada yang mau puasa sunnah di bulan Rajab ketinggalan, di Sya'ban pun tidak jadi persoalan. Bahkan Rasulullah tidak ada selain di bulan Sya'ban melaksanakan puasa sunnah yang paling banyak. Ya, jadi kan kadang-kadang ada yang ngomong katanya, ada yang deketin bulan Ramadan mah nggak boleh puasa sunnah katanya gitu ya. Nah tidak, silahkan puasa, ya silahkan puasa minimal ya 5 hari sebelum Ramadan beres gitu ya. Kalau sekarang masih bagus puasa. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah itu memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, artinya kalau mau puasa khawatir di sini ada yang puasa, alhamdulillah dilanjut saja. Masih ada waktu kan ya, insya Allah 1 bulan lagi, masya Allah. Ya, siapa tahu kalau Sya'ban tahun depan sudah tidak kesampaian. Walaupun kita masih menginginkan, kan Allah maha kuasa dan kita tidak tahu. Nah, di bulan Ramadan itu ada apa sih sampai sebegitunya Rasulullah katakan ada apa di bulan Ramadan? Kita sudah paham, Ustaz, di bulan Ramadan mah ada Lailatul Qadar, betul. Ustaz, di bulan Ramadan mah setiap amalan dilipat gandakan oleh Allah, betul. Ustaz, di bulan Ramadan mah elok dapat THR, ya bener
itu ya di bulan Ramadan. Tapi ada apa di bulan Ramadan? Ini menurut ulama Ibu dikatakan, saya ambil dari kitab Nujhatil Majalis. Dalam kitab Nujhatil Majalis yang dikarang oleh Abdurrahman As-Safuri As-Syafi'i, bahwa keutamaan yang ada pada bulan Ramadan itu minimal terkandung pada huruf-huruf yang ada pada kalimat Ramadan. Saya mau tanya nih, Ramadan ada berapa huruf Ramadan? Ada 5. Ro, mim, dot, alif, nun. Jadi Ramadan, nun. Ada 5. Ya, makanya kalau bilang, sekarang mah udah mau Ramadan loh, itu salah. Sekarang mah sudah mau Ramadan, salah. Yang benar itu adalah Ramadan. Jadi ada 5 huruf. Nah, keutamaan yang ada pada bulan Ramadan itu bisa dilihat dari huruf yang ada pada kalimat Ramadan. Yang pertama, roknya. Roknya menurut Abdurrahman As-Safuri As-Syafi'i dikatakan parra'u, kalimat kata roknya dalam kalimat Ramadan itu adalah ridwanullah, yakni keridhaan Allah. Buat siapa keridhaan Allahnya? Dilanjut lil muqarrabin. Jadi Ramadan, kalimat Ramadan huruf rohnya adalah ridwanullah lil muqarrabin, yakni keridhaan Allah akan berikan di bulan Ramadan bagi orang-orang yang mau lil muqarrabin, melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua dapat keridhaan Allah. Puasa sama puasa tetapi tidak mendekatkan diri kepada Allah. Antara puasa dengan tidak puasa tetap aja sama, maka itu tidak akan diberikan keridhaan oleh Allah. Karena yang namanya Ramadan itu ridwanullah lil muqarrabin, yakni bagi orang-orang yang mau melakukan pendekatan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kan puasanya sendiri itu mendekat, betul puasanya mendekat, tapi kan kamin so'imin laisa lahu jazaun ilal absa wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Siapa mereka? Di antaranya puasa sama puasa, ngomongin orang tetap ngomongin orang. Berarti itu bukan lil muqarrabin. Puasa sama puasa, anak-anak tidak sholat dibiarkan, berarti itu bukan melakukan pendekatan diri kepada Allah. Puasa sama puasa, iri, dengki, jahil, kaniaya, bidik, pelit, merepet, jahe, cap, jengkol, pelitna, kelewat-lewat, nggak hilang. Itu berarti tidak melakukan pendekatan diri kepada Allah. Kan kita ingat bahwa perintah puasa itu tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Tattaqun itu adalah ketakwaan. Takwa itu apa? Yakni melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Berarti itu melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lil muqarrabin. Makanya dikatakan amalnya orang yang berpuasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu amal yang baik. Amal yang baik itu adalah melakukan pendekatan diri kepada Allah. Bentuknya apa? Bentuknya bisa yang sifatnya ubudiyah, langsung ibadah mahdhah kepada Allah. Kita perbanyak sholat sunnah, sholat mutlak, sholat tatawwu kita laksanakan di bulan Ramadan. Artinya kita melakukan pendekatan diri kepada Allah. Maka di sini dikatakan ridwanullah.
Allah akan ridho kepada orang yang berpuasa yang mereka melakukan pendekatan diri kepada Allah melalui berbagai macam ibadah. Kadang-kadang di tempat lain mah kalau bulan Ramadan itu malah taklimnya aja diliburkan. Ada, ya ada memang itu mah sudah budaya kita kadang-kadang. Padahal Masya Allah, justru di bulan Ramadan itu yang harus kita lipat-lipatkan. Yang biasanya mungkin kita dalam satu minggu cuma 4 kali, kalau di bulan Ramadan diupayakan setiap hari kita punya tempat untuk taklim. Lah dong Ustadz cek diomongin ge mengkoton maning mengkatan maning je iku maning he ari ngaji mah nggak usah berpikir begitu, yang penting diamnya kita, mendengarkan kita, masuk dari kuping kanan keluar dari kuping kiri ge tetap aja mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kadang-kadang kalau di masjid. Kalau pengajian ini mah alhamdulillah saya pernah di bulan Ramadan juga memberikan, walaupun kadang-kadang di sininya ada kegiatan dipindahin ke tokonya Bu Haji Abad, pernah gitu ya. Alhamdulillah itu adalah taklim yang berbentuk begitu. Nah di bulan Ramadan harusnya kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah jangan puasa ansi, jangan cuma puasa, tapi harus diperbanyak, baca Qur'annya diperbanyak. Di bulan biasa kita satu bulan gak pernah tamat, gak pernah khotam. Di bulan Ramadan lakukan pendekatan diri kepada Allah, dikhotamkan. Itu mata insya Allah minimal atau beres ya. Kalau 30 hari misalkan ya 30 hari Ramadan ya minimal Allah, mudah-mudahan saya dapat 2 khotaman aja, 2 khotaman. Masya Allah Bu, ini mah lagi-lagi kita mendorong saja buat kita semua, buat anak-anak nanti tatkala malaikat Israil ngambil nyawa kita, mati namanya masuk ke dalam kuburan kita itu terasa, menurut satu riwayat itu si mayit itu seperti bermimpi, mimpi dia ini di mana, sekarang sudah enggak, ternyata dia sadar ini tuh saya ada di sini, dipegang-pegang kok cuma begini saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia manggil-manggil orang tuanya tidak ada, lalu kemudian dia minta pertolongan kepada Allah. Kalau orang yang taat insya Allah dia dapat, tetapi ketika tidak taat susah. Makanya diriwayatkan tatkala di alam kubur ada seseorang sesuatu yang sangat tampan mendekatinya. Barang ditanya siapa kamu, saya adalah bacaan Al-Quranul Karim semasa kamu masih hidup. Ditemani kita di sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya apalagi di bulan Ramadan setiap amalia dilipat gandakan dari 10 sampai ke 700 pahala oleh Allah. Kita baca Quran, tingkatin itu, maka insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan ridwanullah, yakni keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ya baca Qurannya sok mengaturkan wajib ya. Ini tuh tadi juga saya tuh masih ngos-ngosan kok dikira alhamdulillah pada ngaji lagi, ngaji Ar-Rahman, berarti lama lagi saya bilang bisa duduk bareng gitu diikat Shadaqallahul Adzim ya gitu. Tapi nggak apa-apa ya Allah. Nah itu ya, jadi ada istilah ridwanullah, melakukan pendekatan diri kepada Allahnya melalui berbagai macam ibadah ya, baca Quran, sholat sunnahnya, selain memang sholat tarawih dilaksanakan, kita pun diperintahkan tetap naik ke atasnya nanti malamnya setelah sholat tarawih. Kadang ada yang tanya, Ustadz kalau kita sudah sholat witir, sholat tarawih, boleh nggak bangun kita sebelum masak buat sahur, sholat tahajud? Itu ya, boleh tidak? Ya silahkan, itu pun laksanakan saja. Tetapi memang utamanya adalah sholat tahajud dilaksanakan sebelum sholat witir. Makanya kalau kita niat mah akan bangun seperti itu, kita mungkin biasa sholat witirnya ditinggal saja dulu, sholat witirnya. Atau ada lagi ulama yang mengatakan itu mau witirnya witir tarawih, bukan witir penutup sholat malam, tidak apa-apa. Makanya ya, jadi jangan kehambat, kan tadi sholat witir Islam masak langsung berusaha tahajudan maning sayang. Kalau kata orang Sunda mah peperiheun bulan biasa, apa peperiheun itu ya,
Ya atau kalau bulan biasa mah kita nggak biasa, susah untuk bangun malamnya. Ini bulan Ramadan, maka karena kepaksa mau masak, itu maksudnya. Jadi upayakan, itu maksudnya. Makanya saya katakan tadi, menurut sebagian ulama ada yang mengatakan itu adalah sholat witirnya di sholat tarawih, ya. Tadi saya katakan. Tapi ada lagi yang mengatakan kalau kita ingin tidak apa-apa, ya, sudah sholat witir kita sholat tahajud lagi tidak apa-apa, silahkan saja, ada keterangannya insya Allah, ya. Maksudnya itu maksudnya. Atau kalau mungkin mah sudahlah sholat witirnya mah nanti saja, misalkan kita sudah sholat tarawih, misalkannya sudah dulu yang 8, misalkan yang 20 udah dulu, saya nanti aja sholat witirnya mau parit sendirian di rumah pas mau sholat tahajud, silahkan, tidak jadi persoalan. Itu maksudnya, ya Bu ya. Bisa seperti itu aturan, ya. Yang jelas tadi ridwanullah, keridhaan Allah akan dilimpahkan di bulan Ramadan bagi orang-orang lil muqarrabin, yakni bagi orang-orang yang mau melakukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridwanullah, rohnya tuh. Setelah roh itu adalah huruf apa? Wal mimu. Wal mimu, dan mimnya adalah maghfiratullah. Ma huwa maghfiratullah, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Apakah bagi orang yang puasa saja? Tadi dikatakan kam min shaimin laisa lahu jazaa'un ilal 'atsy wal ju'. Justru jangankan ampunan pahala puasanya saja, kalau cuma mengandalkan puasa, jangan-jangan puasanya tidak diterima. Makanya dikatakan mimnya itu maghfiratullah lit tawabin, ya, lil asin, yakni ampunan Allah akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat dan mau bertaubat kepada Allah di bulan Ramadan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya itu tadi, Allah menciptakan bulan sebegitu panjang, dari bulan 1 sampai bulan 11 sebelum Ramadan. Kita berdosa, masuk pada bulan Ramadan, kita bertaubat kepada Allah, maka di situ dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh dosanya oleh Allah. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, kehusuan kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan menghapuskan dosa-dosa manusia tersebut dari dosa-dosa yang sudah lalu. Makanya dikatakan wal mim, mimnya dalam kata Ramadan itu adalah maghfiratullah litawabina ailil asi, yakni bagi orang yang mau bertaubat atas dosa-dosa yang dia perbuat di luar bulan Ramadan itu. Nah, itu maksudnya. Makanya kalau misalkan kita, ya ibu-ibu pada yakin, saya mah dari awal saya di sini juga yakin dari ibu-ibu mah insya Allah soleha semuanya juga, amin ya Allah ya Rabbal alamin, ya. Tapi kan kita punya karib kerabat, anak mantu, suami gitu ya, anak-anak kita, tetangga yang tidak pernah taklim. Ini maksudnya. Atau kita pun kadang-kadang lalai, kadang-kadang kalau lagi di pengajian mah iya bener, pokoknya mas saya mas sudah niat di hati bulan Ramadan ini mah mau memperbanyak sholat taubat misalkan. Nah, ini adalah cuma untuk meningkatkan semangat saja, itu maknanya, ya. Nah, di bulan Ramadan ini harus lebih kita. Kalau misalkan di bulan selain Ramadan mah sholat taubat sehari cuma 2 kali, di bulan Ramadan tingkatkan oleh kita 5 kali dalam 1 hari. Ustaz capek, hidup mah capek, kalau nggak mau capek ya sudah mati saja. Iya, emang hidup mah begitu. Apalagi ingat yang namanya iblis,
setan itu diusir ke dunia itu punya kesalahannya. Kenapa? Karena dia membujuk tidak mau untuk bersujud kepada Adam sekali doang, itu doang. Iya kan, dipikir-pikir mah, yuk. Mereka yang sudah nempat di surga diusir oleh Allah sekali dosanya. Nabi Adam sama Ummina Hawa, Nabi Adam bersama Siti Hawa, emang diusir ke dunia itu dosanya berapa kali? Sekali doang. Apa? Makan buah huldi. Cuma makan buah huldi diusir, bukan seperti kita masih angan-angan ingin ke surga. Padahal kita muhasabah kita, ya Allah, berapa puluh kali ribu kita berdosa kepada Allah. Nabi Adam cuma satu kali melakukan dosa, yakni memakan buah huldi, diusir. Sampai taubatnya seperti apa? 500 tahun tidak ketemu dengan Siti Hawa. Lalu 500 tahun membaca apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu berapa tahun Nabi Adam baca itu? Menurut satu riwayat 1500 tahun Nabi Adam tuh sebelum ketemu di sana di Jabal apa? Wajib di Jabal Rahmah. Menyesalnya itu segitu, satu kali dosanya. Lah kita dosanya berapa kali? Dihitung dari 17 tahun. Usir waktu umur 17 tahun, satu hari. Dulu ada tanaman orang diambil, belum ditobati sampai sekarang. Waktu SMA, sekolah SMA, duitnya dikasih 500 perak sama bapak emaknya. Masuk ke warung, ada gorengan, wih, ada ngadaharnya, ngadahar sampai 10, ngakunya cuma 1. Sampai sekarang belum ditobati. Iya kan? Kalau itu tidak ditobati, jangan harap ingin surganya Allah. Karena Nabi Adam aja satu kali makan buah huldi yang sudah netap di sana diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah, tapi jangan khawatir karena Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepada Allah. Dan selain dosa musyrik kepada Allah, dosa apapun itu, kalau kita mau bertaubat, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini di bulan Ramadan jadikan. Kenapa? Karena Ramadan adalah ternyata maghfiratullah, yakni ampunan Allah. Tapi tentu intensitasnya, jumlahnya kita harus tingkatkan tadi dengan muqarrabin. Biasanya membaca istighfar cukup habis sholat saja 33 kali astagfirullah, astagfirullah. Sekarang mah tingkatin 111 kali, 133 kali, 7000 kali misalkan satu malam. Insya Allah kan turun ampunan Allah, maghfiratullah. Ini masih di bulan biasa. Kan bulan-bulan Ramadan itu awal-awalnya mau dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua. Nah, disitulah dimanfaatkan oleh kita. Nanti menjelang Lailatul Qadar, satu malam saja Allah hapus seluruh dosanya yang bagusnya seperti 1000 bulan, katakan di sana. Tapi kadang-kadang anak-anak kita suka salah kaprah. Nong ke masjid gimana lah, boten bu, mungkin saos pas tanggal 27 Ramadan ya. Iya, wenten sing boten ku nggih. Mungkin saos katanya bulan-bulan apa, dinten-dinten ganjil cepene. Iya. Tanggal 21 masjid, dua-duanya ngelengkor di rumah, 2-3-nya ke masjid lagi. Bareng ditanya kenapa kamu, kan sekarang mah bulan genap, nggak mungkin Lailatul Qadarnya. Ya Allah karim, emang tahu persis Lailatul Qadar mau tanggal ganjil tanggal sekian, ya kan susah. Coba kalau full dari tanggal 1 sampai ujung, insya Allah tidak akan ketinggalan.
kadang-kadang salah berpikirnya, kadang-kadang justru di situ itu adalah berlombanya, itu di situ maknanya. Ada lagi datang ke masjidnya juga, mau kemana Kang? Lah kan ini katanya bulan Ramadan, biar kita makmurkan masjid, kita insya Allah semarakan masjid. Waduh, mau ke masjidnya bawa bantal, bawa guling, bawa beras. Saya bilang ini mah bukan mau tahu, tikap itu mah Masya Allah, tapi mau tahu ini pindah tempat tidur. Masya Allah, kadang-kadang padahal pahala yang paling besar di bulan Ramadan selain baca Quran adalah i'tikaf. I'tikaf di masjid kayak kita seperti ini nih, Masya Allah. Ibu masuk dari sana udah berdoa, nah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, set masuk, udah pendek nggak apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim, masuk. Lepas mau duduk, nawaitul an a'takifa fi hadal masjid lillahi ta'ala, saya niat untuk i'tikaf di ini masjid lillahi ta'ala, maka sudah dapat itu. Masya Allah, jangan salah, ini ada yang duduknya nyender di situ, di situ, di situ, di situ, di situ, enak gitu ya. Misalkan ini nanti itu menjadi saksi di yaumil kiamat, insya Allah, insya Allah. Bahkan kalau zaman Rasulullah kan sholat berjamaah saja nggak pernah di, misalkan kalau Abu Bakar di sini, Ali di sebelah sini, Utsman di sini, misalkan ya, Umar di sini, itu tempatnya nggak pernah berubah itu. Nggak pernah berubah itu para sahabat itu zaman Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah sudah nengok, Assalamualaikum, Assalamualaikum, habis sholat, lalu Rasulullah kemudian memberikan tausiah, Rasul cuma melihat tempat duduknya saja, di mana yang kosong. Oh, di situ itu adalah si A yang tidak ada. Kenapa dia tidak ada? Ditanya kepada sahabat, sakit ya Rasulullah. Maka setelah beres sholat berjamaah, langsung yuk kita ke rumahnya si Anu. Langsung ditengok dari masjid situ berangkatnya, Masya Allah. Jadi kelihatan, dan itu akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Apalagi di bulan Ramadan, anak kita, suami kita yang laki-laki misalkan ya, suruhlah yang tikar perbanyak, nggak apa-apa, silakan. Apa pahalanya itu bulan Ramadan ini, betul-betul ya, magfiratullah, ampunan Allah dilimpahkan pada bulan Ramadan. Masya Allah, Masya Allah. Inilah kerahmat dan kerahimannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanya? Sok mangga. Waalaikumsalam. Betul, betul. Kan dia lagi puasa dan dia minta makan. Bagaimana sikap seorang istri itu? Apakah meladeni suami minta makan karena dia lagi puasa karena takut kayak gitu, ataukah didiamkan saja suami itu? Betul. Satu. Yang kedua, ada di suatu kampung Kalibaya, ada di sana itu di musola itu ada DKM. DKM, ya betul. Betul. Dan tidak mengajak pada umatnya untuk memakmurkan masjid. Nah, sikap kita sebagai warga barangkali itu, apakah kita harus mengikuti DKM itu, ataukah kita biarkan saja? Iya, iya. Dan hanya itu dua saja. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih pertanyaan yang pertama tadi kata Bu Haji, kalau ada kasusnya pertama suami istri, tapi suaminya udah belum puasa, ya nggak mau puasa gitu ya Bu Haji ya. Terus sikap istri harus bagaimana? Sementara kan kita harus melayani, dia minta makan, dia minta apa, harus dimasakkan. Kalau itu terjadi pada bulan Ramadan, kan ingat, ketaatan istri terhadap suami itu kalau suaminya tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Ta'atu jauz bi ghairi maksiyatin.
taat terhadap suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Catatannya itu. Lalu kalau seperti ini kasusnya bagaimana, Pak? Kita sudah suruh belum si suaminya untuk puasa? Sudah, tapi tetap baik, Pak. Metanggul orgelem puasa. Wes satu, ya. Kalau sudah seperti itu berarti apapun juga kebutuhan dia tentang makannya, tentang apanya di bulan Ramadan di siang hari, kita tidak melayaninya pun tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kan dikatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau kita, makanya titip kalau kita masih punya anak mantu, kalau ibu-ibu mau enggak lah barangkali, insya Allah enggak ya, atau kasus yang lain. Punya anak misalkan suaminya nggak pernah puasa, bilang saja kamu tidak usah taat, tidak usah. Dia minta makan tidak usah dimasakan. Bahkan kalau kita berjualan siang hari di bulan Ramadan, hukumnya adalah haram bagi kita. Menjual, membeli sama saja di bulan Ramadan. Itu adalah hukumnya. Nah, ini apalagi dalam kategori hubungan suami istri, ya. Karena Allah katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Apa tuh? Jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Kalau kamu melihat kemungkaran, rubah oleh kamu dengan tangan kamu. Kalau kamu tidak bisa, rubah dengan ucapan kamu. Kalau tidak bisa, rubah dengan hati kamu. Gimana apa? Berdoa kepada Allah, ya Allah, saya nggak mau punya begini. Minimal seperti itu. Kalau dosa dia tidak berpuasa. Kalau si istrinya sudah memperingatkan, maka si istrinya tidak berdosa. Tapi kalau istrinya tidak memperingatkan, ikut berdosa. Apalagi kalau dia ngelayanin, menjadikan nggih sih Pak, lamun Bapak boten puasa mah ya, kulane jam sangane ayun pengajian, ki kula siapaken dikit sekene iki panganane bayang nggih, ku ningganaku sop buntute sampun kula masak. Alhamdulillah masih anget-anget. Misalkan kalau begitu, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau suaminya tidak ada rusuh kan Bu Haji ya, artinya tidak ada alasan yang benar menurut syariat, kecuali kalau suaminya lagi sakit gitu ya, yang tidak berkuat untuk berpuasa, itu mah tidak itu harus dilayani itu mah ya. Kalau dia tidak sakit, enggak, usianya masih muda, cangker, olahraganya mah iya, subuh-subuh geje lari pagi mah biasa lari pagi, jangan cuma puasa doang sing boten, maka ini mah dosa ngelayaninnya. Udah nggak apa-apa itu ya. Berapa? Nggak sawarin ya. Bapak yang boten kiat, puasa yang sila boten apa-apa, barang boten puasa kiat mah ibu sampun masakku, astagfirullah. Kalau seperti itu maka berdosa hukumnya. Ya, kalau suaminya tidak ada rukhsah, tidak dilayani, tidak disiapkan, itu otomatis dia tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau narik-narik di siang bolong, udah bu bapak boten kiat ibu, ayo cepetan bu, misalkan yang itu ya. Ya kan hukumnya apa? Harus ditinggalkan itu, jauh-jauh harus ditinggalkan. Ini pun sama dengan seperti itu. Itu Bu Haji ya yang saya dapat ini kan. Puasa nyambung, nggak bakal mati sama puasa. Masya Allah. Belum pernah ada ceritanya orang meninggal gara-gara puasa. Justru sumu tasihhu, puasalah kamu maka akan menyehatkan. Saya kebetulan harus binikmah ini, maka kalau saya mengungkapkan penyakit itu bukan apa-apa, minta doanya maksud saya. Kebetulan mungkin kelihatan muka saya juga sudah semakin ciut ya sekarang itu. Saya itu kena itu makanannya semut. Iya, makanannya semut apa Bu? Ya gula gitu makanya. Iya Pak? Punya pabriknya, iya punya pabrik. Maksud saya apa? Ternyata dokter mensyariatkan perbanyaklah puasa. Kenapa? Karena energinya akan keluar. Sumu tasihhu,
ternyata makan segini itu membahayakan badan, karena itu adalah zat gula akan muncul. Masya Allah. Dan sekarang natu makan juga Bu Haji nih, ditakar segini ya, nasinya itu nggak boleh banyak-banyak. Ternyata kalau sudah dijalani, ya Allah enak ternyata. Itu tadi, makanya kata ibu tadi, belum pernah ada ceritanya orang meninggal gara-gara puasa, belum. Malah Allah katakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka akan menyehatkan. Lalu yang kedua pertanyaannya, kalau ada ketua DKM, orangnya mah ketua DKM, Dewan Kemakmuran Masjid misalkan ya, tetapi dianya sendiri ada taklim, tidak pernah taklim, ada kegiatan PHBI gak pernah ngurus, peringatan hari besar Islam misalkan ya, boro-boro ada apa kegiatan di masjid nggak pernah, lalu cuma nempel nama saja. Kalau ada di kampung saya mungkin sudah dari 2 tahun yang lalu diganti kalau seperti itu mah Bu Haji ya, karena itu berarti kan tidak ada niat. Ingat, Allah katakan barang siapa orang yang memakmurkan masjid, maka kuntu Allah nanti di akhirat akan membangunkan kepadanya bangunan yang sangat mewah di surga. Siapa? Orang yang mau untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu apa? Makmur dalam sisi idaroh. Idaroh itu adalah pengelolaannya, keuangannya bagus, manajemennya bagus, itu adalah idaratul masjid, pengelolaannya. Lalu yang kedua imaratul masjid, yakni ini kan kayak masjid ini alhamdulillah terus, makanya semua pengelolaan masjid ini insya Allah dibangunkan oleh Allah, nanti dia bangunan di surga. Imarah itu adalah kegiatan ibadahnya. Kalau dianya tidak pernah sholat di masjid atau ada acara pengajian tidak pernah datang, maka barangkali akan lebih efektif, akan lebih bagus, ya sudah itu mah diganti sama yang betul-betul aktif. Itu diantaranya ya, itu Bu Haji yang dapat saya sampaikan. Kita kembali jam berapa? Masih ada Bu ya waktunya ya? Halo? Masih tadi Ramadan, mimnya itu adalah magfiratullah, jadi magfiratullah bagi orang-orang yang mau bertaubat atas kemaksiatan ya, mim. Sekarang dotnya, apa itu dotnya? Ya ini kata apa, Abdurrahman As-Safuri Asy-Syafi'i dikatakan wadadu dha'manullah lis-sabirin. Dha'manullah adalah tanggungan Allah. Orang yang berpuasa itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dha'manullah. Bagi siapa lagi orang yang lis-sabirin, bagi orang-orang yang sabar dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan cuma bukan ketika puasa saja, tetapi dia ketika keluar dari puasanya pun tetap sabar. Hari dari imsak sampai maghrib, suami gawe kesel juga sabar be, pokoknya mau menang be, barang tas buka langsung cuak-cuakan. Namanya itu tidak sabar, tidak lis-sabirin, berarti tidak akan ditanggung oleh Allah. Maknanya begitu kan, orang yang paling keibadah yang paling kelihatan sabarnya itu adalah puasa sebetulnya ya Bu ya. Coba saja perhatikan, Masya Allah, kadang-kadang kita suka ini, coba di rumah ada makanan yang paling kita suka jam 7 pagi, makanan yang paling enak banget, tenang, yang kita suka betulan, tapi karena padahal ini makanan kita yang bikin kita kok mau dimakan nanti dulu ya. Itu butuh sabar. Maknanya kan saya sering sampaikan, yang namanya sabar itu apa? Tetap tegaknya aturan agama di atas kepentingan hawa nafsu. Barang-barang kita, makanan-makanan kita, iya betul, tapi kata syariat nanti kamu makannya habis maghrib. Makanya itu adalah sabar, nunggu waktunya. Nah, harusnya sifat sabar itu kita terapkan bukan hanya ketika puasa, setelah puasa pun harus sabar. Maknanya lis-sabirin dha'manullah.
Allah akan tanggung bagi orang-orang yang sabar. Makanya kalau ketika bulan puasa maka ada tantangannya kan lain-lain tantangannya. Iya be, hari 10 hari pertama Masya Allah masjid juga full penuh sampai ke emper-empernya itu, sampai kakek-kakek yang sudah tidak bisa jalan juga digotong dibawa ke masjid. Ayo ke masjid bulan Ramadan. Wah, masuk ke 10 hari yang keduanya coba semakin susut, semakin naik, iya kan? Apalagi 10 hari yang ketiganya hilang itu masjid juga, tinggal tiang masjidnya doang sama imamnya. Iya, kenapa? Ada yang di pasar, ada yang di terminal, ada yang di jalan, ada yang di mana kan? Waktu ibadahnya juga. Kenapa? Karena sudah tidak sabar. Padahal justru di sini Allah, jangan khawatir di bulan Ramadan, Allah yang menanggungnya. Apa artinya? Puasalah dulu secara baik, imanan wahtisaban, maka Allah akan memberikan anugerah rahmatnya kepada kita di bulan Ramadan itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sampai huruf yang ketiga, Allah lissabirin, bagi orang-orang yang sabar. Kadang mah hari puasanya mah iya sabar, udah lungse udah apa juga kita sabar, behaya terus sabar. Tetapi kadang ucapannya tidak dipelihara, sikapnya tidak dipelihara. Masya Allah. Kan Rasul katakan tuhfitus saum sawabahu. Ada beberapa hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita karena ketidaksabaran. Ada perilaku puasanya mah sampai sabar kita menahan hawa nafsunya, apa laparnya, tetapi kita tidak mencegah dari hal-hal atau tidak sabar dari hal-hal yang bisa menghapuskan pahala puasa kita. Tuhbitus shaum, terhapus pahala puasanya. Dengan apa kita? Tidak menjaga hawa nafsunya. Hawa nafsu gimana Ustaz? Kadang-kadang makan hawa nafsu mah lagi puasa juga ada orang lewat pakai emasnya gede beneran. Iya memang juga kagok ini mulut kalau nggak ngomong. Ih batik usia wes 90 tahun je pemakaiannya masih mengkonon. Kadang kita lagi puasa padahal mah nggak kerasa. Kita lagi puasa mah kuat sampai sore insya Allah, tapi kita tidak mampu sabar dalam menjaga hati dan mulut kita serta pikiran kita kadang-kadang. Maka orang yang sabar dalam menjaga hawa nafsunya, insya Allah dia akan ditanggung oleh Allah, Allah atas tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar di sana dikatakan, ya. Allah katakan oleh Rasulnya bahwa seperti itulah orang yang berpuasa itu tidak mungkin dia tidak ada hambatan dan tantangannya dalam melaksanakan ibadah puasa. Karena wajar, Rasul kan katakan khamsatu asya tuhbitus shaum, 5 hal akan menghapuskan pahala puasa, ayat tilu, yakni membatalkan thawabahu, yakni pahala puasanya. Jadi puasanya sampai sore kita sabar, nahan laparnya mah, nahan hausnya mah, tetapi pahalanya akan hilang. Dengan apa? Yang pertama kata Rasulullah, al-kilbu, dengan bohong. Bu, habis pada jam 9 padahal masih, cuma memang sama tetangganya kurang akur dia itu gitu ya. Karena saking butuhnya tuh tetangga tuh, kita habis beli sayuran, Bu tadi ngeliat tukang sayur enggak? Padahal kita tahu itu habis lewat tukang sayur, Bu kita mau ngedelang, padahal lagi puasa, maka itu akan hapus pahala puasanya. Nih hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, ya, khamsatu asya'a tuhbitus shaum ayat tilu thawabahu al-kidbu. Yang pertama bohong. Bohong besar, bohong kecil, bohong apapun itu yang namanya bohong ya bohong. Berarti bohong apapun bentuknya bisa menghapuskan pahala puasa kita. Makanya hindarkan, terutama kalau kita sedang dalam keadaan berpuasa. Itu maknanya ya. Ini satu. Yang keduanya wal ghibah,
Ghibah itu adalah ngupat. Ngupat itu kalau kata orang Sunda bukan ngupat bikin ketupat, bukan. Itu mah nanti kalau tanggal kesana liburan biasanya ngupat. Ini malah ghibah, ngupatnya itu ngupat ngomongin orang. Ngomongin orang bagaimana Ustadz, baiknya apalagi jeleknya. Itu tidak boleh dalam keadaan sedang berpuasa, karena tuhbitus saum, hilang pahala puasanya dengan al-ghibah. Masya Allah, kadang-kadang dari pagi mah kita beneran diem ini ngomong lemas barang. Ya Allah, jam 5 pergi ke pasar nyari getuk, pernah karo batur ngomonginnya awalnya mah datar ngomongnya, nyasar kemana-mana ujungnya mah ngomongnya ngobrol, padahal ngomongin yang si A tadi hilang, itu sudah jam 5 padahal. Ini kita kadang-kadang, Masya Allah. Mari kita ikhtiar, mari kita jaga kesabaran kita, jangan sampai pahala puasa kita itu hilang. Karena wajar Rasulullah katakan, kam min so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa, kam min so'imin laisa lahu jazaun, tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya, illal atsa wal ju', kecuali yang dia dapatkan hanya rasa haus dan laparnya saja. Naudzubillah. Yang diantaranya adalah dengan sikap kita al-ghibah, yakni membicarakan orang lain. Bahkan dosa ghibah itu sangat berat betul-betul. Jangankan di bulan puasa, di bulan biasa pun dosanya seperti kita makan bangkai daging saudara kita. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiganya wan namimah, itu bisa menghapuskan pahala puasa kita. Kita harus sabar, jangan sampai namimah. Namimah itu apa sih Ustadz? Namimah itu mengadu domba. Adu domba gimana Ustadz? Kalau giliran kita lagi puasa, kebetulan lagi main kita ke rumah saudara yang paling tua, karena kita di pertengahan. Di rumah yang saudara yang paling tua, kita mah kesel si adik mah konon bla 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 ke saudara tua tuh. Itu apa artinya? Namimah. Tidak boleh di bulan puasa. Malah balik dari saudara yang paling tua main ke rumah adik kita. Di rumah adik kita mah kesel nih kakang paling sidak pusing paling tua mengkenen. Ini adalah namimah masuknya. Apalagi dengan tetangga, apalagi dengan orang lain, ini masuk dalam kategori perbuatan yang bisa menghapuskan pahala puasa kita. Naudzubillah. Yang ketiganya namimah. Yang jadi lebih baik dengan saudara nggak seperlunya aja. Nah, ngobrolnya tidak usah kita suudzon menjelek-jelekan, ngobrolnya yang datar saja gitu kalau memang perlunya. Ya kalau memang dia yang salah mah, misalkan ya yang paling kecil salah, kita datang ke yang tua, ini sini tuh salah perbuatannya begini, ya itu berarti kan dalam rangka tabayun untuk menyelesaikan masalahnya, itu mah lain. Ini mah kalau ke sini menjelekan ini, kalau ke sini menjelekan ini, itu adalah masuk dalam kategori namimah, mengadu domba. Atau misalkan di kantor juga biasanya makan, kalau ada itu tuh kata yang ini mah begini, kata si ininya begini, itu yang dilarang. Itu ketika kita gaul sama si A ngomongin si C, ketika gaul sama B ngomongin si A, ketika gaul sama B ngomongin si C, ketika sama si C ngomongin si A B, itu namanya namimah ya. Itu buat ya. Lalu yang keempatnya, sebentar lagi Bu ya, oh, ya sampai 5 yang ini ya, sampai yang 5 ini. Lalu yang keempatnya wal yaminul gumus. Apa yaminul gumus itu? Bersumpah palsu. Ya, sumpah kita mah, Bu datang ke rumah tetamu, kebetulan memang dia itu dhaif, lagi memang suaminya lagi di Arab.
Ya wallahu alam dia Arabnya menjadi TKI atau lagi umroh, wallahu alam. Yang penting dia lagi di Arab saja, datang ke kita weten apa ibune pulane kieu dereng ke tumbas beras, coba sih nyambut krihin barang ya 20.000 mah sumpah boten derebe, sumpah itu tuh adalah yaminul gumut, sumpah palsu. Padahal ning sor bajune sor klambene atusan doang bicis, ngakune ora duwe bicis. Pak, mana sih kin Pak? Coba sih wis boten derbe bicis bang ibu neki sumpah be Pak, lagi puasa itu, maka hilang pahala puasanya. Yaminul gumus, bersumpah dengan sumpah yang palsu, dengan yang bohong. Puasanya sampai sore itu batal nggak? Nggak batal puasanya mah, cuma pahalanya yang tidak ada, kan itu yang paling capek ibu ya, itu yang paling capek kadang. Nah yang terakhirnya wan nadru bisahwat. Allah karim, ini kadang-kadang masya Allah wan nadru bisahwat. Yang kelimanya apa Ustaz? Ketika puasa dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu syahwatnya, walaupun terhadap suami atau istri sendiri. Istrinya lagi ngegoreng bakwan sore-sore jam 4, suaminya tekasing pegawaian dari pekerjaan datang, buarang istrinya ugal egol doh ngegoreng bakwan, isi suaminya ser batal itu pahala puasanya. Jangan dikira kan Ustadz itu mah istrinya. Iya memang istrinya, kalau kamu orang lain mah berdosa. Ini mah menghapuskan pahala puasa, apalagi melihat yang lain. Ini maknanya, makanya disampaikan tadi, kalau suami sama sekali di siang hari tidak boleh diladenin dengan hal semacam ini. Melihatnya saja sudah bisa menghilangkan pahala puasa kita. Artinya puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah subhana'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah Allah senantiasa mengabulkan dan menerima puasa yang akan kita lakukan insyaallah pada satu bulan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan nyawa kita, jasad kita, fisik kita, kesehatan kita, keimanan kita sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan setelah Engkau memberkahkan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, serta ya Allah hapuskanlah dosa-dosa kami pada bulan Ramadan yang akan datang, sehingga kami masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa sebagai tujuan akhir daripada puasa Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.